Anda pengacara dari Iya. Bung Radiman dan Ibu Nur ya? Iya, betul. Iya. Jadi ini belum diproses ternyata. Baru yang satu. Yang meninggal padahal anaknya dari klien Anda. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Pertama tadi saya di jalan menyaksikan lewat channel YouTube ya. Saya baru jelas dari Pak Romi Sihombing. Saya juga baru tahu ini. Ya, ternyata yang di unit PPA itu yang diproses dan sudah P21 bahkan sudah tahap 2. Arti tahap 2 itu berarti tersangka dan barang bukti sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Ternyata LP 1171 79 Soal narkoba. soal eksploitasi anak Iya. dan penyalahgunaan narkoba melibatkan anak. Oke. Berarti persetubuhannya ya, saya tidak tahu nih eksploitasi ekonominya karena seksual atau apa ya, tapi kan tadi menyebutkan eksploitasi saja. Nah, berarti kaitan dengan FA, klien kami, anak dari klien kami, ini sama sekali Belum tidak disebut. diproses Iya. terkait pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anaknya. Padahal kalau kami amati, kami cermati dari penjelasan AKBP Bintoro saat konferensi pers April 2024 lalu, meninggalnya FA ini ya, ditemukan 4 dugaan tindak pidana. 4. 4. Oke. Pertama ya, ini meninggal masih anak ya. Kemudian yang kedua disetubuhi tanpa menyebutkan tuh yang disetubuhi itu apakah FA, apakah AP. Meskipun udah menikah tadi diakui, tapi siri. Ya artinya pada saat kejadian sebelum meninggal kan yang disetubuhi itu siapa kan? Nah, jadi belum disebutkan, tapi ada persetubuhan terhadap anak. Yang ketiga ada narkoba. Karena jelas narkoba ini adalah alat yang mengakibatkan kematian, dicekoki. Yang keempat adanya senjata api. Nah, empat-empatnya itu ya, kalau saya menganalisa untuk Undang-Undang Perlindungan Anak ya, sebelum saya tahu bahwa itu dieksploitasi, saya melihatnya ada 2 pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang bisa diterapkan terhadap 2 pelaku itu. Pertama adalah pasal 81 ayat 1. Ya, kekerasan memaksa anak ya dengan ancaman atau ancaman sehingga terjadi persetubuhan. Ancaman hukumannya itu 5 tahun minimal, paling lama 15 tahun. Yang kedua pasal 89 ayat 1. Penyalahgunaan narkoba dengan melibatkan anak. Jelas itu. Karena dicekoki berarti penyalahgunaannya melibatkan anak. Tapi saya tidak tahu ini kan, diterapkan tidak pasal tersebut sampai P21 sampai tahap 2 itu. Karena sampai saat ini ya, terus terang kami belum pernah, keluarga korban belum pernah menerima SP2HP. Jadi kasus ini gelap nih. Iya. Nah, kemudian itu baru Undang-Undang Perlindungan Anak kan. Kemudian untuk kasus narkobanya lebih masuk lagi sebenarnya. Diatur di dalam pasal 116, menyalahgunakan narkotika golongan 1 terhadap orang lain. Arti terhadap itu orang lain itu tidak menghendaki. Persis apa yang dikatakan AKBP Bintoro, dicekoki ya. Atau memberikan narkoba untuk digunakan orang lain. Nah, ini dikehendaki, tapi tetap barangnya dari orang tersebut. Mengakibatkan orang lain itu mati atau cacat permanen, maka dipidana penjara pidana mati atau penjara seumur hidup. Tetapi sampai hari ini pasal itu tidak diterapkan. Kami belum pernah mendengar. Karena mengakibatkan mati jelas FA mati. Kalau mengakibatkan cacat permanen jelas AP itu cacat, Pak. Ini bibirnya ini bolong, Pak. Saking kencangnya ya, itu overdosis, itu gigit bibir bawah itu bolong. Ada sebesar ini jari dan udah ditambal. Artinya sampai sekarang juga cacat kan? Tapi tidak pernah tuh diterapkan. Itu pasal yang berat. Kemudian senjata api ya, katanya ditangani Polda Metro. Sampai sekarang juga tidak ada kabarnya. Nah, malah klien kami, laporan klien kami 1181 ya, malah dibuat pasal 338 pembunuhan dan atau 359. Jadi, kalau saya melihat mengutip atau menanggapi dari Pak Sugeng, ini sepertinya mandek karena ada perdamaian. Analisa saya bukan
ini menurut saya dikondisikan sebelum adanya perdamaian dengan bukti menerapkan pasal 338 dan atau 359. Akan saya jabarkan. 338 dan 359 ini ancaman pidana yang tidak ada minimalnya, Pak. Beda dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Narkotika minimal 5 tahun, paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun. Nah, ini 338 dan atau 359, 338 paling lama 15 tahun, 359 paling lama 5 tahun. Itu soal apa itu? 359 itu kelalaian yang mengakibatkan Oke. matinya orang. Nah, lalu melihat fakta matinya korban FA dicekoki narkoba, apakah dia tahu Arif Nugroho ini kalau mencekoki itu bakal mati? Apakah dia tahu? Apakah dia niat? Apakah dia sengaja? Saya bukan dalam hal ini, saya harus objektif. Belum tentu juga dia niatnya membunuh. Sementara pasal 338 harus ada niat dengan sengaja merampas nyawa. Niat itu begini, kita ketahui ini kalau saya bacok lehernya putus, ini mati nih. Jelas niat. Tapi kalau dicekoki narkoba, belum tentu juga niatnya membunuh. Tapi berakibat meninggal. Jadi pengondisian pasal ini menurut saya apabila nanti di pengadilan tidak terbukti pasal 338-nya, maka dikenakan dakwaan alternatif yaitu pasal kelalaian yang mengakibatkan matinya orang 359. Ancaman hukumannya paling lama 5 tahun. Ya, 2 tapi tahun bisa, 1 tahun ini bisa. loh, ini sebentar ya. Ya.